Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini kita masih melanjutkan untuk membahas jam tangan Seiko terbaru di tahun 2022 dengan limited edition pada nomor reference SRPJ41. Setelah video unboxing yang sudah tayang beberapa hari yang lalu, saat ini kita akan full review dan memberikan opini kami mengenai kelebihan dan kekurangan jam tangan Seiko baru ini. Baik, sebelum kita bahas jam tangan ini panjang lebar, di balik layar produksi jam tangan limited edition ini terdapat satu ide brilian seorang desainer Jepang asal Tokyo. Orang ini bernama Kosuke Kawamura, seorang seniman yang memberikan pembeda pada produk Seiko yang sudah ada. Desainer otodidak ini dikenal publik oleh karyanya yang kental antara perpaduan budaya dan fashion. Kosuke Kawamura memulai keterlibatannya pada dunia jam tangan dengan menghasilkan kolaborasi pertama dengan merek Casio pada seri G-Shock DW5600E. Sedangkan pada tahun ini, secara diam-diam mulai berkolaborasi bersama Seiko dan langsung merilis 2 jam tangan limited edition by Kosuke Kawamura. Itu dia sekilas mengenai Kosuke Kawamura. Selanjutnya kita akan mulai mereview sambil melihat 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari jam tangan Seiko SRPJ41 ini. Kelebihan yang pertama pada jam tangan SRPJ41 ini adalah mengenai terminologi serta konsep jam tangannya. Harus diakui kejeniusan Kosuke Kawamura cukup memberikan kesan berbeda pada produk ini. Bahkan para pakar arloji dan pecinta brand Seiko cukup puas dengan desain keseluruhan jam tangannya. Konsepnya memang jelas sporty dan merefresh dengan menggabungkan jam tangan vintage time sonar, speed timer, dan Seiko 5 Rally yang cukup melegenda menjadi satu jam tangan yang terlihat lebih modern. Berikut adalah terminologi berdasarkan heritage Seiko yang tribut kebanyakan pada time sonar yang sudah diproduksi mulai tahun 70-an. Konsep penting ini berawal dari menggunakan lower dial pada produk Seiko vintage time sonar di nomor reference 7015 6010 di tahun 1976. Sedangkan pada upper dialnya masih sama memakai dial time sonar di nomor reference yang sama. Hal inilah yang menginspirasi dial dibuat berwarna orange dan teal transparan 40%, samar-samar terlihat die wheel dan tanggal, serta warna teal yang berbentuk plat rotor menjadikan time sonar ini lebih fresh dan menarik. Konsep berikutnya kita cek pada circle indexnya. Menggunakan produk Seiko nomor reference 70SP042 di tahun 1970. Tidak ketinggalan, bentuk hands ini masih menggunakan produk reference 70156010 atau time sonar yang masih dipertahankan dari tahun 1976. Dan pada bagian dial ring, kebagian part Seiko produk dengan nomor reference 61SPH012 di tahun 1970. Dan yang paling terakhir adalah yang ikonik di insert bezelnya. Ini sudah tidak asing lagi karena tribut pada produk Seiko 5 Rally dengan nomor reference 515352 di tahun 1969. Sementara di bagian back case berwarna hitam juga transparan terdapat signature Kosuke Kawamura sebagai bagian dari limited edition beserta nomor seri jam tangan ini. Hal inilah yang menjadikan tampilan jam tangan ini sangat kental akan kekayaan heritage Seiko yang pasti akan berbeda
dengan jam tangan Seiko lainnya. Berikutnya adalah kelebihan yang kedua dari jam tangan ini, yaitu mengenai build quality serta presisi dari jam tangan ini. Kualitas jam tangan Seiko memang sudah tidak diragukan lagi. Material case jam tangan ini tetap terbuat dari stainless steel 316L. Casing SRPJ 41 memang mengadopsi langsung casing dari XKX. Yang tampak berbeda adalah finishing case yang dibiarkan sunblast yang berguna untuk mengurangi lecet pada bodi. Tentu saja berbeda dengan casing case SKX bahkan SRPJ 43 yang finishing case-nya seluruhnya dibrush dan dipolis. Pada area presisi, seluruh part pada dial aman, serta bezel jam tangan ini khas dengan rotasi unidirectional 120 kali klik yang putarannya halus juga anti backplay. Suaranya yang renyah khas Seiko serta insertnya benar-benar sangat rapat. Dan yang paling penting dari quality control Seiko ini cukup sempurna dan presisi, terkhusus pada bagian pip bezel yang tidak ada misalignment atau mengsol. Semuanya presisi dan berestetika. Baik, selanjutnya kelebihan yang ketiga dari jam tangan ini adalah gimmick limited edition. Diawali packing yang eksklusif sudah mempresentasikan seri ini sebagai limited edition. Oleh karena itu, saya yakin jam tangan ini tidak akan dimiliki banyak orang. Contoh pada seri SRPJ 41 saja hanya diproduksi sebanyak 3.000 pieces di seluruh dunia. Memiliki engrave nomor seri pada backcase-nya masing-masing. Sedangkan yang paling langka adalah SRPJ 43. Unit ini cukup terbatas dan hanya diproduksi 500 pieces di seluruh dunia. Selain itu, jam tangan ini dilengkapi dengan full signature dari Kosuke Kawamura yang terdapat pada bagian backcase dan pada clutch buckle-nya. Yang saya rasa ini akan menambah kesan eksklusif dan gimmick limited edition semakin kental. Dan pada seri ini, konsepnya yang tribut pada time sonar, saya yakin Seiko pintar memberikan gelar limited edition yang membuat jam tangan ini akan lebih bernilai dan kesan prestisnya sangat tinggi, terlebih di beberapa forum pecinta Seiko atau para kolektor jam tangan. Baik, kita lanjut ke kelebihan yang keempat, adalah dial yang kanji. Seiko sudah sangat terkenal dalam pemisahan seri pada tiap-tiap marketnya. Contoh pada seri K1, K2, dan seri J atau yang JDM. Pada line-up Seiko 5 Sport, hal ini juga berlaku karena hal ini tersebut akan berpengaruh pada dial yang digunakan pada saat di frame kalendernya. Biasanya hanya seri J atau JDM saja yang menggunakan dial kanji. Namun khusus pada produk SRPJ cukup spesial, walaupun termasuk seri K1, jam tangan ini sudah menggunakan dial bahasa Inggris dan bahasa kanji yang saya yakin akan menambah nilai prestis pada jam tangan ini. Berikutnya adalah kita bahas kelebihan yang kelima, yaitu penggunaan casing standar XKX pada seri jam tangan ini. Casing jam tangan ini tetap menggunakan casing sama persis dari Seiko seri XKX. Ukurannya yang universal dengan diameter case sekitar 42,5 mm dengan panjang lak-to-lak tipnya 46,5 mm serta ketebalannya sekitar 14 mm menjadikan jam tangan ini akan cocok pada banyak pergelangan tangan. Salah satu yang menjadikan casing XKX ini menjadi ikonik dikarenakan crown berada di posisi angka 4 akan sangat ergonomis sepanjang hari dan crownnya tidak akan mengganggu pada saat tangan ditekuk, berbeda dengan crown yang di posisi angka 3. Ini adalah beberapa opini kelebihan jam tangan SRPJ dan selanjutnya kita akan membahas 5 kekurangan dari jam tangan ini.
Kekurangan yang pertama di jam tangan ini adalah harga jualnya. Gimmick limited edition dan desain heritage Seiko Time Sonar awalnya dijual dengan harga retail dari butik Seiko sekitar $440 untuk SRPJ 41 dan $500 untuk SRPJ 43, atau jika dikonversikan harganya sekitar $6.380.000 dan $7.280.000. Saya termasuk yang beruntung berkat bantuan teman saya Venobis. Saya masih mendapatkan harga retail di salah satu toko online di Indonesia. Seingat saya, harga normal ini hanya berlangsung 3-5 hari dan harga ini seketika naik di marketplace sekitar 12 juta rupiah untuk seri SRPJ 41 dan 15 juta rupiah untuk SRPJ 43, atau harganya bisa naik hingga 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan stoknya yang terbatas, maka beberapa pecinta Seiko pun banyak yang komplain dengan harga yang dinaikkan oleh seller-seller yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut pada kekurangan yang kedua adalah penggunaan movement 4R36. Kami berharap mesinnya lebih dari 4R36 atau minimal 6R36. Jika kita melihat harga normal di retail jam tangan ini mencapai 6,3 juta rupiah untuk SRPJ 41 dan masih menggunakan mesin 4R36 yang termasuk sama dengan seri kelas SRPD yang harganya sekitar Rp2.500.000. Sekilas, spesifikasi dari movement ini adalah 21.600 vibration per hour atau termasuk low beat, power reserve-nya sekitar 41 jam, dan jumlah jewels-nya sekitar 24 dengan akurasi kurang lebih 15 hingga 20 detik per hari. Maka dari itu, penggunaan mesin 4R36 saya rasa kurang sepadan dengan harga jual saat ini. Apalagi jika ada yang membeli dengan harga market yang sekitar 12 juta rupiah. Jadi tidak inline dengan gimmick limited edition dan desain yang sudah cakep. Harusnya Seiko melakukan upgrade movement untuk jam tangan limited edition saat ini. Baik, kita lanjut ke kekurangan yang ketiga dari jam tangan ini adalah luminosnya. Seiko selalu terkenal dengan fitur luminos yang menggunakan Lumi Bright, selalu terang, pigmentnya tebal, dan durability-nya jangan ditanya. Sekelas Seiko SRPD saja memiliki luminos yang sudah cukup ganas. Namun pada seri jam tangan ini, saya rasa buat para pecinta luminos akan sedikit kecewa karena luminos jam tangan ini hanya terdapat pada pip bezel, di kedua hands, dan pada segitiga kecil yang tertulis zero yang berwarna merah. Itu pun cukup redup. Jadi jangan harap jam tangan ini memiliki luminos yang sepadan atau berada di tiap indeks dan markernya. Baik, kita lanjut pada kekurangan yang keempat dari jam tangan ini, yaitu gelasnya yang bukan menggunakan sapphire kristal. Kita bandingkan kembali seri Prospex King Turtle dan King Samurai. Range harga masih di bawah dari Seiko SRPJ Limited Edition ini. Kedua jam tangan Prospex tersebut sudah menggunakan material premium kaca sapphire kristal, tetapi pada seri Limited Edition ini, Seiko masih saja menggunakan kaca hardlake kristal. Walaupun saat ini saya akui tampilannya cukup jernih, tidak ada distorsi, tapi jam tangan ini masih cukup rentan pecah, apalagi tergores atau terdapat baret-baret pada saat terbentur di benda yang cukup keras. Selanjutnya yang terakhir, kekurangan yang kelima dari jam tangan ini adalah beda warna casing dan bracelet. Jam tangan ini diikat oleh bracelet bergaya oyster 3 link yang kualitas finishing, polishing, dan brushnya cukup baik. Tetapi jika kita perhatikan, padu padan bracelet dan bodi khusus pada seri SRPJ 41 berbeda warna yang membuat tampilannya kurang maksimal. Karena alasan tersebut, saya masih memilih untuk menggunakan rubber daripada bracelet aslinya.
Dan jika kita lihat kualitas clasp jam tangan ini cukup disayangkan. Seiko masih saja menggunakan model standar, walaupun terdapat signature Kosuke Kawamura. Saya rasa lebih baik kualitas clasp dari Orient Star dibandingkan Seiko Limited Edition saat ini. Baik, kita telah mereview jam tangan ini beserta 5 kelebihan serta kekurangannya. Secara kesimpulan, pada seri SRPJ ini saya mengakui Seiko melakukan rilisan yang cukup penting dan terbaik di tahun 2022. Jam tangan ini limited edition yang cukup berkelas dengan desain yang tribut pada vintage time solar. Dengan pemaparan opini kami, terdapat kelebihan juga kekurangan dari jam tangan ini. Untuk yang pastinya, jam tangan ini menjadi item collectible buat saya. Demikian review video kali ini. Jika terdapat pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu, dan dukung terus video jam saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami setiap minggu. Thank you, bosku.